dari majelis taklim itu emang beneran? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Ateng TV. Jadi alhamdulillah nih, hari ini Ateng TV bisa silaturahmi ke rumah guru aneh, yaitu Ustadz Yayan Sofian, dan kita juga lagi ada di lokasi pondok pesantren Suratul Fatah, yang mana katanya itu pembangunan pondok pesantren ini berawalnya dari majelis taklim dan berdirinya pondok pesantren katanya dengan kata baca bismillah. Gimana keseruannya, kita lanjut aja. Emang gimana? Gimana kabar? Alhamdulillah baik, alhamdulillah baik. Itu katanya Aru mau nanya nih sedikit aja, cerita pendirian pondok pesantren Suratul Fatah ini dari majelis taklim itu emang beneran? Ya alhamdulillah, pondok pesantren Suratul Fatah memang berawal dari majelis taklim. Majelis taklim, bener guys, majelis taklim. Sekitar tahun 2011 alhamdulillah, kami dengan beberapa pendiri mendirikan majelis taklim namanya Majelis Taklim Suratul Fatah, yang alhamdulillah sampai saat ini majelis taklim Suratul Fatah masih berjalan. Kalau bicara Suratul Fatah, memang kalau kita lihat ke belakang sebenarnya dari tahun 2007 Ayah mendirikan rumah singgah yang ada di Citayam. Kemudian 2011 mendirikan majelis taklim, dan alhamdulillah 2019 didorong dari teman-teman semua, teman-teman majelis taklim, kemudian guru-guru, akhirnya mendirikan pondok pesantren Suratul Fatah di tahun 2019. Itu buat sejarah dari majelis taklim ya. Kalau buat dari pondoknya itu kok bisa baca bismillah aja langsung jadi gitu, maksudnya gimana ya? Seperti itu. Kalau kira-kira Suratul Fatah dan pondok pesantren itu udah berapa tahun? Nah, Suratul Fatah kalau untuk majelis taklimnya sekitar 11 tahun. Sudah setahun. Kalau pondok pesantrennya insya Allah 3 tahun dan menjelang 4 tahun. Ini kalau buat makan santri, buat pembangunan, buat listrik itu dari yang tadi juga? Iya. Untuk operasional pesantren mulai dari makan santri, listrik, air, dan lain sebagainya, alhamdulillah yang tadi saya sampaikan, Allah kirim orang-orang baik untuk membantu pondok pesantren, sehingga orang-orang baik tersebut ada yang memberikan lauk untuk santri, ada yang memberikan beras untuk makan santri, ada yang memberikan uang untuk pembangunan, untuk bayar listrik, untuk beli air, dan lain sebagainya. Alhamdulillah selama perjalanan pondok pesantren Suratul Fatah berdiri, Allah kirim terus orang-orang baik untuk membantu pondok pesantren Suratul Fatah. Dan karena memang santri yang ada di pondok pesantren Suratul Fatah mereka gratis semua, karena memang yatim dan duafa, dan kita gratiskan semua. Yang penting kuncinya dia mau tinggal di pondok pesantren Suratul Fatah dan belajar yang semangat. Belajar semangat. Tapi kalau buat planning AA ke depannya itu pondok pesantren dan santrinya itu kayak gimana ya? Untuk planning ke depannya, berharap pondok pesantren Suratul Fatah ini terus bisa memberikan manfaat kepada umat, karena kita mendirikan pondok pesantren tujuannya itu ingin bermanfaat kepada umat. Kemudian kalau untuk dari fasilitas sarana tempatnya, kita berharap kedepannya Suratul Fatah bisa lebih besar lagi, tidak hanya di lahan di atas tanah 200 meter. Mudah-mudahan lebih dari ini Allah berikan amanah lagi, sehingganya santri yang kita terima jauh lebih banyak dari ini. Kemudian yang ketiga, kedepannya kita berharap pondok pesantren Suratul Fatah bisa mencetak generasi-generasi pemuda Islam, karena moto pondok pesantren Suratul Fatah yaitu Subhanul Yaum Rijalul Ghor. Pemuda hari ini adalah pemimpin di masa yang akan datang. Jadi buat teman-teman semua yang nonton kita di Ateng TV, bisa menyalurkan sedikit bantuannya buat makan santri, buat pembangunan, buat listrik. Nanti ada di bawah sini ya, buat nomor HP, buat nomor rekening, dan lain-lainnya. Sekarang kira-kira santri putri dan santri putra itu ada berapa ya? Kalau untuk santri saat ini alhamdulillah kita putra putri kurang lebih berjumlah 33 anak. Kemudian ustadz yang tinggal di sini, ustazah yang tinggal di sini, kita ada 10 pembimbing, dan mereka semua tinggal di sini. Berarti kurang lebih yang mukim di sini, yang tinggal di sini ada 43. Dan mudah-mudahan berharap doa dari teman-teman semua, Suratul Fatah bisa istiqomah, bisa memberikan manfaat kepada masyarakat,
bisa memberikan pelayanan pendidikan secara gratis, dan kita pun berharap kepada seluruh sahabat-sahabat semua bisa ikut berperan di Pondok Pesantren Suratul Fatah, baik perannya ada yang menjadi seorang guru ataupun perannya ada yang memberikan bantuan kepada para santri. Insya Allah ketika kita berinfak, bersodakoh untuk pondok pesantren, kemudian infak itu atau sodakoh itu kita berikan untuk pembangunan, kemudian bangunan itu terus berdiri, kemudian ibadahnya para santri, ngajinya para santri, baca Al-Qurannya para santri, itu menjadi amal jariah untuk orang-orang baik yang telah memberikan sodakoh untuk pembangunan pondok pesantren Suratul Fatah. Oh gitu. Jadi buat teman-teman semua, ayo kita memberikan sedekah jariah, terutama buat Pondok Pesantren Suratul Fatah. Jadi hari ini juga buat keseruan dan keseruan lainnya, kita bisa terus tayang di Ateng TV, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Makasih ya. Ya.